Jadi nanti ada selang dimasukkan sampai maksimal. Dulu berapa kita lagi? Itu 8 hampir 80 Pak. 80 G. Nah itu nanti Sekitar 50. sekarang 50. Berarti terjadi penegakan. Nah itu otomatis kita juga nggak tahu tuh di dalam casing itu gimana nih. Kalau itu lewatnya hanya sekring, kelihatannya kotoran tidak akan mengendap setinggi itu. Tapi kalau casing bawahnya tidak tertutup, biasanya memang akan kemasukan lumpur yang ada di bawah itu naik, Pak. Pengendapan. Jalan-jalan satu-satunya itu Pak. Nanti dengan developing, kemudian di developing kira-kira sampai ya sampai bersih lagi. Kalau misalkan jika tidak yakin, itu kemarin casing 6 in kan, itu nanti diselubungi lagi pakai casing 4 in aja. Nanti sampai kedalaman developingnya berapa. Kalau developingnya bisa maksimal sampai 70-80, berarti nanti jenengan casing lagi dengan nilai dusur itu nanti sampai di 60 atau 50 saja. Karena posisi pompa kan ada di 30, oke. Sama servis Jadi cuma tinggal kendala tentang jaringan itu mati pipa di dalam jaringan itu kan kondisi sabun banyak kotoran itu Pak. Oh, oke. Kalau di pipa gini Bu, ada disampaikan tadi Mas Yuda harus digelontor Pak. Tapi misalkan gelontoran manual tidak mampu dengan grativasi tidak mampu, harus pakai pompa pendorong Pak. Nah, jadi nanti di ujung setelah meteran induk, meteran induk ada P-nya bukan? Katanya pakai pompa pendorong nggih mboten mampu Pak. Bukan mampu. Itu solusinya ya ganti pipa. Ya persepsi Mas, dibuka persepsi tadi. Itu nanti gitu Pak. Harus dibongkar kira-kira per 50 meter atau per 25 meter Pak. Nanti per 25 meter jenengan bongkar. Saya kira kalau sudah keras gitu pakai gravitasi tidak mampu. Harus dilontar pakai pompa pendorong. Oh, sip, berarti itu. Dulu itu saya pernah dikasih tahu Bu Dinkes ya, itu zat yang bisa melarutkan kotoran di dalam pipa itu apa ya? Saya dulu pernah dikasih tahu itu lupa. Kita Bu Dinkes ingat itu ada larutan, cuman itu memang harus riskannya gini Pak. Harus nanti pengurasan harus benar-benar bersih terakhir, benar-benar bersih. Nah, karena apa? Kalau tidak bersih memang tidak terlalu signifikan. Maksud saya itu terhadap tubuh itu kalau diminum memang tidak terlalu signifikan, tapi bisa yang kira-kira pencernakannya terlalu sensitif bisa diare. Itu. Saya lupa ya. Dulu Mas yang kasih tahu. Itu mungkin nanti biar ditanyakan Bu Dinkes ini. Kira-kira zat yang bisa melarutkan cairan yang sudah kandungannya sudah mengental dalam itu apa mungkin? Sudah terlalu ada. Biasanya bentuknya hitam itu, keras. Itu ada. Dulu memang dikasih tahu solusi terakhir itu. Misalkan memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dikuras secara manual atau dengan pompa pendorong. Maka Pak sami-sami Pak. Oke, sambil coba tanya ke kesehatan, sanitarian ke sanitarian hubungi ke Bu Dinkes. Begitu Pak. Yang dari Bu Lali ini kan di situ sudah ada IPAL IPAL komunal Bu Lali. Dari septic yang nah itu pengurusnya benten boten Pak kalih Kapespam. Nah, niki PR kita juga Pak. Harapan kami nanti teman-teman Kapespam itu bisa sinkron mengurus sanitasi. Karena di akhir huruf S itu kan dari Kapespam itu kan sanitasi. Jadi bukan hanya air minum. Jadi maksud kami nanti ketika kepengurusan sanitasi itu mohon maaf untuk mencari dananya
atau untuk kesadaran masyarakatnya terhadap iuran itu sulit. Jadi kami harap nanti ada keterpihakan teman-teman Kapispam juga ikut andil untuk mengurus sanitasi. Itu Pak. Jadi nanti solusinya untuk Boyolali Pak, menganggarkan dana untuk penggelontoran. Termasuk pengalaman saya begini Pak. Jadi saya dulu pada waktu air dari Bebeng ke Malang itu Pak, itu putus di Kaliworo itu Pak. Itu saya nurut, setelah nurut nih Pak. Jadi saya harus cek per 100 meter menikot debitnya utuh apa tidak gitu. Jadi per segmen itu kersane kan Pak. Nah, setelah melewati perkampungan itu Pak, kula tonton kari separuh Pak. Lah apa masalahnya? Kemudian pipa diduduk Pak. Niku udah disunduki kok ngisor niku lho Pak. Sunduki ilegal itu lho Pak. Nah, ini urusannya karo urip kula ya kanggo arifan lokal, tetapi nek nggone jenengan PVC mungkin lebih mudah Pak. Lebih mudah kados niki wau nek kira-kira jadi diglontor nek ora dipotong ganti ngeten ya Mas. Nika insyaallah nek enten solusi. Untuk desa yang lain kasumanggaken monggo Pak. Soko. Soko sih. Tak syuting lho iki Soko. Kami dari Komisi Desa Soko mewakili teman-teman KPP. Untuk bantuan yang pertama tahun 2019 alhamdulillah jalan sampai tahun 2021. Kemudian 22 mati Pak. Mati, kemudian direhab setengah tahun, mati lagi. Sampai sekarang itu karena kedalamannya kemarin sekitar 80, pompa di sekitar 48. Yang pertama itu kena lumpur, pompa kena lumpur, kanan kiri ambruk, pipanya sampai kempot. Kemudian setelah ganti lubang jarak 1,5 meter, kita ngebor lagi di 2022. Alhamdulillah berhasil. Namun juga tidak bertahan setahun, cuma sekitar 6 bulan. Padahal pemanfaat kami hampir 140-an kakak. Hampir semua RT RW di wilayah itu terwakili karena di wilayah kami airnya payung atau asin. Dari hasil terakhir untuk sumur yang kedua itu sebenarnya juga layak untuk konsumsi. Namun sejak akhir 2022 karena semuanya mati sampai sekarang kondisi tidak jalan. Namun pengurus angkutan kemarin yang menunjukkan Pak bendaranya, namun yang lain masih aktif nunggu itu dari desa. Kalau mau nanti diusahakan mesin kembali, insya Allah juga akan digerakkan kembali. Sumur kami ada 2 titik, yang tahun 2019 2, kemudian pengalian tahun 2021 1 titik. Sebenarnya air lumayan, cuma karena kondisi tanah atau gimana kan dulu ada pohon hutan yaitu bambu sampai berubah akarnya itu sampai ujung. Jadi setelah diangkat ternyata orang kena malah kena sakralo nih, butet karo akar bambu ternyata sampai kedalaman di atas 50 meter akar bambu itu. So, nyumpel kayak wujud bagor itu ternyata diolor sampai atas itu ternyata akar bambu. Namun sekarang bambu sudah kita hilangkan, kita pateni. Kemarin kita coba lagi, kita kembali di 2022 itu sebenarnya juga layak kok, cuma bertahan paling 8 bulan mesin kita mati lagi. Sampai sekarang belum kita akar. Terima kasih semuanya. Untuk wilayah kami 2 titik ini sementara tidak fungsi. Namun tahun ini kami dari pertanian mendapatkan bantuan sumur bor juga dipakai visible. Sudah kita laksanakan di tahap pembuatan tandon towernya. Tahap pertama kemarin pengeboran kurang lebih 84 kedalaman, kemudian casing kemarin diisi sekitar 50. Kita coba
24 jam alhamdulillah jalan. Namun karena instruksi dari pertanian tidak ada lab, Bu. Tidak ada lab ya teman. Ini kita mantap rencana untuk diisi di lahan non produktif dan persiapan dimasukkan kembung. Tapi 2 bulan ini alhamdulillah sudah kita coba jalan untuk sing sumur bornya, tapi sumur Papsi Mas jarak kurang lebih dari titik ini sekitar 500 sampai 600 meter. Itu jadi dalamnya hampir seimbang. Kemudian besar kecilnya air itu hampir debitnya sama. Namun kok mesinnya kalau dipasang di Papsi malah kecil. Tidak tahu apa, sejak 2009 saja, 2019 sampai 2002 itu kami juga sudah ganti 2 kali. Sebenarnya tahun awal itu berjalan sekali, kami sampai di tahun pertama hampir 11 juta, tahun kedua hampir 22 juta. Kemudian tak dukung mesin lagi, mati lagi. Akhirnya di tahun 2022 kita mendapat ajuan lagi bantuan 1 sumur pompa dan kita coba berjalan 8 bulan mati lagi. Itu Pak Laura dan kami berarti kami masih berharap untuk menghidupkan Pak Mas ini kembali karena adalah wilayah Koyra dilewati PDAM. Pada di Karangdo sudah masuk, dan di Punggung masuk, Bogor masuk, Soko tumpukan kok malah belum. Pak, terima kasih. Itu piponet sumpelan lo ya Pak. Lo terus kemudian lele, terus kakak cewek. Ya, karena dia tidak pakai sumur Pak, dia pakai sumber airnya yang di dalaman itu. Ini kok jauh lebu, susah belas lagi. Nah, untuk Soko Bapak, ini yang 2 sumur yang sedang istirahat, yang resting, mudah-mudahan segera bangkit. Nanti Pak Kepala Desa bisa ke BPBD Pak. Saya dengar Mas Beni KPU itu ditawani sumur pompa asal sumurnya diyakinkan bisa disedot dengan baik. Mau menawa misalnya kerugian. Nah, nyata mungkin secara teknis Mas Toto atau Mas Yuda akan menambahkan. Menawi di Karangdowo Pak, kami sering sekali berbenturan dengan PDAM karena biarpun saat ini belum menjadi target, itu daerah Karangdowo sepertinya sudah ada bisnis plan terkait 5 tahun yang akan datang Pak. Karena kemarin kebetulan saya ada rapat di Bapeda, rapat GII terkait bantuan asing yang akan memihai dari PDAM. Itu Pak Sigit selaku Direktur Teknik juga bilang, Mas nanti ketika mengusulkan area PKK hati-hati koordinasi dengan kami tim PDAM karena beberapa desa itu sepertinya memang saat ini belum menjadi target PDAM, tapi kemungkinan 5 tahun yang akan datang itu kan dia juga menyusun RPJMN-nya mereka, versi mereka jadi bisnis plan mereka, itu kemungkinan sasaran utama PDAM itu di Karangdowo karena di tahun ini impres tahap 1 itu sedang berlangsung di Desa Ringin Putih, betul. Jadi mungkin pengembangannya nanti bisa ke arah Soko. Tapi nanti kami dari DPUPR juga terus Pak mengupayakan mungkin beberapa desa yang sudah masuk bisnis plan PDAM itu belum terdapat jaringan. Jadi seperti contohnya di Troketon itu terdampak pengembangan TPA, tapi kemarin pada waktu sosialisasi warga membutuhkan akses air minum, kami coba untuk mengusulkan, ternyata di Bapeda coba dikoordinasikan dengan PDAM dan kebetulan PDAM juga mengiyakan bahwa Troketon itu menjadi daerah bisnis plan mereka. Tapi ternyata setelah kita lihat lebih detail di Dukuh di belakang balai desa itu ternyata pipanya belum ada yang sampai ke sana. Nah, artinya nanti kita harus mempertajam koordinasi bahwa saya
itu wajib main bagi para pengelola. Wajib main. Dan karena kayak sofa itu begitu komponen mati, yang cadangannya ya wes istirahat. Suaranya mamai gitu ya. Makanya kayak Pak Waluyo sudah ada, silahkan diusahakan pengurusnya radio dosen apa-apa nih orang cadangan umum. Nanti ya Pak. Kemudian sisi kebersihan, pemeliharaan ya sok ingat. Pokok napa sumurnya sok. Gimana Pak? Sekarang ini wartawan senior. Sekdes Manglu. Kampanye. Kampanye lah aku mau. Selamat siang Mas Subhana. Selamat siang, Mas Subhana mewakili apa ini? BB Spam. Gimana tadi tanggapan terkait Pamsimas yang di Wirasoko? Sebenarnya sangat bermanfaat. Tapi kami di wilayah kami karena dua-duanya mau mangkrak karena kualitas tanah atau air dipengaruhi di sana. Namun kami harapan mudah-mudahan untuk di wilayah kami nanti segera dibuka kembali. Karena itu sangat bermanfaat bagi kami, khususnya di wilayah Soko karena sumur dalam di wilayah kami banyak yang asin. Dan untuk konsumsi sementara ini beli dari air gligen kita hormat. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti bisa membawa sebab karena kami untuk tanggal tahun 2025 nanti ada anggaran khusus untuk pengadaan mesin pompa. Kalau Mas Subhana sendiri untuk drigennya sehari berapa drigen? Itu untuk mandi atau minum? Untuk khusus masak minum Berapa sehari berapa drigen? sehari paling tidak ya sekitar 1 drigen gitu. Berapa harganya? 3.000 sampai rumah. Berapa? 3.000 diantar sampai rumah. 3.000 sampai rumah. Ada di Tangmangu. Dari Tangmangu itu dari Lawu. Kalau mandinya? Mandinya pakai sumurnya sendiri Yang rasanya asin itu. yang rasanya payu dan asin. Ini selain Desa Soko yang datang dari mana aja? Ini perwakilan Dapil 5 dari Gaden. enggak dari Kecamatan Juwiring, Wonosari, Leper, Karangdowo, Pedan, kemudian Trujuk dan Jogonalan. Ini dalam paguyuban apa ini? Ini BB Spam wilayah Dapil 5. BP. BB Spam. Singkatannya? Badan Pengelolaan Pamsimas Dapil 5. Oh, Mas Subhana wilayah Karangdowo atau mana? Dapil 5 nggih. Wilayah Dapil 5. Dapil 5. Koordinator atau Enggak, saya pengurus BB Spamnya. Koordinatornya perwilayah Pak Manto. dari mana Pak Manto? Sumanto Karangjowo. Ajo. Kami penempati desa. Siap. BB Spamnya. Siap. Terima kasih Mas Subhana, Sekretaris Desa Soka juga merangkap. Oke, makasih. Langsung. Jadi setiap penarikan per bulannya kalau di tempat kami itu tanggal 20. Iya, itu diambil 10%-nya diberikan yang menjalankan tugas itu. Nah, yang saya maksudnya tadi, yang ini memang sudah mendapat 10%. Nah, apakah tidak juga mendapat karena dia juga keanggotaan dalam SK resmi, apa juga tidak mendapat honorernya itu? Begitu Pak. Terima kasih. Ya, Pak, itu kan namanya local wisdom, jadi kearifan lokal masing-masing. Ini kayak yang dulu, ya mereka penarik, pengukur, kemudian identifikasi masalah di macet, di lancar, di kotor, itu kita bayar per bulan, Pak. Nah, udah jelas Pak, proporsi bagi hasil. Nah, kemudian kayak dari jenengan, sing untuk 10% itu memang sing keperingat. Kemudian nanti statusnya masih pengurus, itu bareng-bareng, tapi yang ini dapat ini mungkin jalan bareng. Ya mau setahun bisa, kalau ini per bulan. Itu Pak.